Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andika dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang, Prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas, kelas 02 FKK 003J. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksistensi sejarah bahasa Indonesia pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu fungsi majemuk. Berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tidak kalah penting sebagai bahasa-bahasa pengantar semua sekolah di negara Indonesia. Akan tetapi, bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh banyaknya suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Poin yang kedua yaitu menjelaskan tentang asal mula bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam kehidupan secara luas. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor pengangkatan bahasa Melayu. Faktor pengangkatan bahasa Melayu di sini terdapat beberapa poin penting. Poin yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari juga. Bahasa Melayu diterima suku Jawa dan suku Sunda sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dan arti yang luas. Poin yang keempat itu yang harus diperhatikan dalam bangsa Indonesia ataupun dalam bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa poin penting. Poin yang pertama yaitu bangsa Indonesia yang baik mempunyai kewajiban untuk mencintai dan menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Poin yang kedua, bahasa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi harus melewati proses yang panjang dan penuh perjuangan. Poin yang terakhir yaitu bahasa Indonesia lahir dengan beberapa peristiwa yang berkaitan. Poin yang kelima di sini menjelaskan periode Sumpah Pemuda. Periode Sumpah Pemuda yaitu munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Munculnya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Kongres Bahasa Indonesia pertama ada di Solo pada tahun 1938. Poin yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang terakhir, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Poin yang keenam di sini menjelaskan tentang fase perkembangan bahasa Indonesia. Fase perkembangan bahasa Indonesia di sini ada 3 tahap. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga ataupun yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Poin yang ketujuh ataupun poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari beberapa poin yang telah saya bacakan ataupun jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan selama 81 tahun dari tahun 1928 sampai 2009, yaitu fase yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang ditandai adanya ejaan Pan of Huysen dan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Fase yang kedua yaitu
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandai adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Ejaan Suwandi, Ejaan disempurnakan, Praseminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1974, Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975, Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase yang terakhir yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai adanya Kongres Internasional Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu.